Kepala Pusat Studi dan Layanan Disabilitas PSLD di UNESA. Silakan kepada Prof untuk memaparkan materi selama 15 menit ke depan. Ibu Hapni, bisa tolong dibantu? Bu Haji Hapni? Ya. Prof belum masuk atau bagaimana ya? Atau tadi terpental sama seperti saya? Baik, coba kembali kita sapa. Bapak Prof, Profesor Dr. Budianto MPD, apa terpental ya? Baik, Bu Neneng, sepertinya Prof terpental. Sambil menunggu mungkin bisa tanya jawab langsung saja mungkin bisa. Ya? Oke. Tanya jawab langsung saja sementara supaya Pak Prof bisa bergabung kembali dengan kita. Baik. Terima kasih Bu Haji Hapni. Baiklah, sambil menunggu Profesor Dr. Budianto MPD hadir kembali di webinar ini, kita buka sesi tanya jawab kepada dua narasumber tadi, yaitu Pak Dr. Haji Tatang Sunendar MSI dan Pak Haji Dudung Nurullah Koswara. Silakan Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan kepada beliau-beliau. Sangat menarik sekali tadi paparannya. Boleh raise hand langsung atau di chat juga boleh. Tiga yang bertanya pertama, nanti saya dapat buku dari saya, buku terbaru. Asik banget nih. Silakan Bapak dan Ibu. Ya, yang tiga tiga penanya pertama dapat buku dari Pak DNK. Ya, diambil di moderator, nanti diambil di moderator. Siap. Berarti moderatornya dapat juga ya Pak DNK. Moderator sudah dapat. Siap. Baik, ini sudah ada yang raise hand, Ibu Dr. Anda Made. Ya, Dr. Anda Nimade. Silakan Ibu. Mikrofonnya silakan di unmute, Bu. Kedua Gorontalo. Ya. Tapi Ibu itu Nimade masih di mute, itunya masih mute, Bu. Ya, Gorontalo dulu. Oke, baik. Pak Yamin Umar, silahkan untuk bertanya. Kepada siapa, Pak? Bapak yang penanya yang kedua, Pak Nanang. Pak siapa namanya? Pak Dudung Nurullah Koswara. Ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Materinya sangat bagus. Soalnya saya tertarik bagaimana cara mengubah perilaku guru untuk memberikan ataupun mengembangkan budaya literasi pada guru, sistemnya pada guru yang sekarang lebih dominan hanya membaca WA maupun Facebook. Jadi mengubah literasi dari Facebook ke buku. Bahkan buku sekarang itu banyak buku-buku yang tidak tersentuh oleh guru. Saya pernah, ini pengalaman Pak, seiring dengan mengembangkan minat literasi kepada guru yang berdampak juga pada siswa. Saya ke perpustakaan, ada teman kepala dinas yang meminjam buku di sekolah. Ketika saya ke perpustakaan, banyak buku-buku yang tidak tersentuh, padahal buku-buku itu sangat penting sekali, harus dibaca oleh guru. Nah, ini yang sangat saya sesalkan, kok guru sendiri budaya baca itu kurang, lebih banyak hanya membaca WA dan Facebook. Kira-kira bagaimana trik-trik untuk membangkitkan semangat guru untuk kembali daya literasi baca itu lebih meningkat lagi? Mohon petunjuknya, Pak. Terima kasih.
Kira-kira itu Bu, yang bisa saya sampaikan. Bagaimana cara membangkitkan semangat literasi guru kembali pada buku, ketimbang membaca WA sama Facebook yang sekarang ini semakin merajalela. Kira-kira itu Bu, pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Pak Haji Dudung mau langsung dijawab atau menunggu 3 dulu, Pak? Langsung juga nggak apa-apa. Oh, baik. Silakan Pak Haji. Ya, Bapak Yamin, terima kasih. Iya. Bapak luar biasa, sudah punya kegelisahan ya. Sudah punya sesuatu hal yang membuat Bapak harus bekerja sama-sama dengan kita semua. Bapak Yamin dan sahabat semua, memang kalau tadi kita lihat apa yang disurvei oleh UNESCO, bahwa dari 1.000 penduduk kita itu hanya 1 yang baca. Dan mungkin 1 itu pun bisa jadi bukan guru, Pak. Bisa jadi, ini bahaya sekali. Harusnya ketika disurvei, yang membaca itu harusnya itu guru. Karena guru adalah pendidik dan pengajar, maka dia harus menjadi contoh. Langkah apa yang sesungguhnya bisa kita lakukan agar budaya baca bisa mulai menggelindik ke para guru, ya? Saya coba dengan praktek baik yang sudah saya lakukan aja, Pak Yamin ya. Iya Pak, ya. Ya, yang pertama yang bisa dilakukan adalah memberikan contoh, Pak. Ya, jadi kita kepala sekolah memberikan contoh. Guru memberikan contoh kepada anak didiknya. Ya, jadi yang pertama saya lakukan adalah contoh. Di ruang saya itu bertebaran buku-buku yang saya karang sendiri, Pak. Dan itu memancing secara mental agar mereka melihat. Dengan melihat mulailah ada sihis tentang literasi. Jadi yang pertama adalah contoh produk. Yang kedua, reward, Pak. Jadi guru-guru yang tadinya tidak mau menulis, ketika melihat amplop, mereka mulai bergeliat untuk mencoba menulis, Pak. Saya sebarkan amplop, karena semua manusia pada dasarnya modus. Tidak ada satupun yang menolak amplop. Maka kemudian saya mainkan amplop untuk memancing potensi literasi mereka. Kemudian yang kedua, pendampingan, Pak. Mohon maaf sekali lagi, bahwa sekalipun guru, ternyata karya tulisnya ada yang sangat bagus, ada yang sangat buruk, lebih buruk daripada anak didiknya. Maka kita harus tersenyum-senyum saja mendampingi mereka, memberikan masukan secara apresiatif, secara santun. Kemudian, apresiasi, Pak. Ketika dia lupa, tulisan saya jelek banget, Pak. Wah, itu awal yang keren. Tulisan yang hebat adalah tulisan yang dimulai, sekalipun buruk. Sehebat apapun, kita sepintar apapun, kalau tidak menulis, itu tidak lebih buruk dari tulisan buruk Anda. Jadi, apresiasi penting disampaikan. Kemudian, ya kalau eksekusi nggak usah ya. Misalkan kita mengatakan, semua guru yang tidak menulis adalah guru prasejarah, sahabatnya Pithecanthropus. Tidak harus mengatakan itu. Kita mengatakan bahwa tuntutan formal dan tuntutan kompetensinya. Kemudian tadi saya gagas di slide, alangkah indahnya bila pemerintah, bahkan bila seorang kepala sekolah atau seorang kedisdik, bisa juga kepala sekolah merekrut gurunya atau GTK-nya dengan beberapa kriteria. Misalkan kriteria, tolong Bapak, Ibu kalau mau bekerja di sekolah saya buatkan sebuah esai singkat. Padahal itu adalah modus masuk budaya literasi. Jadi guru direkrut tetapi harus ada syarat literasi, kemampuan literasinya. Mungkin itu diantara beberapa kiat agar guru-guru ini mulai menyentuh yang terakhir, kepala sekolah atau sahabat-sahabat guru mengajak guru yang bandel itu dalam tanda petik, mengajak kuliner, mengajak nonton, mengajak rekreasi itu, tetapi kemudian diembel-embeli dengan resume dari perjalanan itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak Yamin. Ya. Terima kasih Pak Haji Dudung atas jawabannya yang sangat komplit ya. Ini keren banget, ini kontekstual sekali. Pak Yamin cukup puas ya Pak Yamin? Ya. Ada tiga komponen ini. Yang utama yang kalau pemberian contoh itu sudah dilakukan namun tidak kurang efektif. Kayaknya pada reward ini yang belum bisa saya lakukan. Ya. Reward yang berupa yang bisa sampaikan tadi. Dan mengajak kuliner.
Itu sudah dilakukan, ada kuliner sudah dilakukan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, operator mohon dibantu yang di chat, saya kurang bisa melihat. Bu Neneng, Baik, ini ada di kolom chat Ya. dari Ibu Yanti. Diperiksa dulu Pak Budi, Prof Budi udah hadir? belum Pak. Oh, Belum. Prof Budi sudah hadir. Assalamualaikum Prof. Sepertinya belum. Ya silakan. Bu Neneng izin, Ya. ini ada pertanyaan di kolom chat Bu Neneng. Baik, ini dibacakan ya. Atau mau langsung biar bertanya langsung kepada Pak Haji Dudung? Atau mau dibacakan? Sebaiknya boleh kita bantu baca ya? Baik. Boleh. Baik, ini dari ada 2 penanya. Ini sepertinya pertanyaannya langsung kepada Pak DMK nih, dari Ibu Yeni Nuryani, Kepala Sekolah SMA berapa ini? SMA 1 Susukan. Baik, pertanyaannya di sini luar biasa paparan Pak DMK. Saya mau tanya gimana cara termudah untuk menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan agar semua guru dan siswa tertarik menulis tanpa kesulitan memulai menulis. Atur nuwun Bapak DNK, silakan Bu Neneng dan Pak DNK. Itu pertanyaan dari Ibu Yeni Nuryani, Kepala Sekolah SMA 1 Susukan ini. Baik, Pak Haji Dudung, langsung dijawab atau ini ada satu lagi yang mau dibacakan? Halo, Pak Haji Dudung? Enggak, boleh, mangga di satu lagi. Satu lagi ya? Iya, satu lagi. Dari Ibu Betty Rahayu, bagaimana cara agar anak lebih menarik dengan budaya baca pada buku karena anak lebih suka main TikTok dibandingkan baca di saat pandemi ini? Jadi banyak anak sampai orang dewasa lebih suka gadget. Mangga Pak Haji. Ya, terima kasih. Mohon Pak Dr. Haji Tang Sunendar membantu saya. Ini saya terdesak nih menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis luar biasa nih. Ini terlalu sulit, kayak sidang disertasi ini. Ya, sahabat, yang pertama dari Ibu Yeni ya. Ibu Yeni ini Kepala Sekolah SMA 1 Susukan yang pernah saya lihat kemarin, di mana sekolahnya sangat luar biasa, punya prestasi yang sangat dahsyat terkait budaya yang ada di daerah beliau. Kemudian beliau bertanya tentang ide atau gagasan agar guru tertarik untuk mencurahkan pikirannya, agar guru mulai menulis. Sebetulnya substansinya agak mirip dengan yang tadi, Bu ya. Substansinya agak mirip dengan yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Yamin. Tetapi mungkin Ibu sebagai kepala sekolah, Ibu sebagai kepala sekolah tentu menjadi sutradara utama, ya. Jadi Ibu harus benar-benar memberikan dukungan, memberikan fasilitas, memberikan apresiasi, memberikan sesuatu yang luar biasa kepada sahabat-sahabat guru agar mereka mulai bergeliat. Ada satu langkah yang sederhana, satu saja. Ada satu langkah yang sederhana agar guru-guru dan anak didik bisa terpancing untuk mulai bersemangat menulis. Ibu mungkin bisa mendatangkan narasumber yang diidolakan mereka, atau bisa mendatangkan narasumber menulis dikolab dengan satu atau dua tokoh yang paling menarik. Boleh ada artis hiburannya, kemudian ada narasumber menulis. Jadi boleh mengundang narasumber yang diidolakan oleh mereka atau diidolakan, disepakati para guru didatangkan, kemudian itu jauh mungkin lebih kompeten dari kita, sehingga gairah menulisnya jauh lebih berkembang. Karena hidup ini bagaikan memancing, ya. Hidup ini bagaikan kalau orang mancing dari di sebuah kolam, dari sana lempar ke sini, dari sini lempar ke sana. Jadi
Ibarat dokter, tidak ada dokter yang menyuntik dirinya sendiri. Artinya kita butuh orang lain, butuh orang luar datang ke sekolah, kemudian mengguide, memotivasi para guru untuk bergairah menulis. Saya pikir itu diantaranya Ibu Yeni yang luar biasa. Mudah-mudahan di SMA N1 Susukan terus berkembang, terus bertumbuh. Di antaranya adalah mendatangkan narasumber, sambil diperlihatkan Bu keunggulan sekolah yang luar biasa yang kemarin tayang di sejumlah YouTube. Terima kasih. Kemudian Ibu Betty ya. Ibu Betty tadi menyampaikan ada satu dinamika yang agak negatif di mana anak lebih tertarik dengan TikTok. Wah, memang TikTok lebih menarik. Ada pepatah yang mengatakan untuk mengusir kucing dari rumah atau untuk menaklukkan binatang anjing, maka berilah tulang atau daging. Kucing pun diberi asin atau cuek gitu ya. Maka kalau bisa, ketika mereka kemudian lebih suka kepada TikTok, suka kepada sesuatu, maka manfaatkan hobi dan sukanya itu dikaitkan dengan literasi. Nah, jadi jangan kemudian hobi anak kita tidak manfaatkan untuk potensi terkait dengan literasi. Coba kita berinovasi bagaimana TikTok itu ternyata terkait dengan literasi. Misalkan berikan tayangan TikTok kemudian resume dalam 3 paragraf atau 4 paragraf, atau berikan tulisan 3 paragraf, suruh dia baca kemudian ekspresikan di dalam TikTok. Bisa seperti itu Ibu. Jadi